Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6271. Aku tidak tertarik mengetahui nama orang mati. 4 pedang terbang melesat di udara, dan raut wajah pria kasar berbaju kulit binatang di depannya berubah drastis, dan dia buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan, mati-matian melawan. Ada sebuah domino yang tergantung di pinggangnya, dan banyak rune terukir di atasnya. Pada saat ini, semuanya meledak menjadi cahaya, berubah menjadi tirai cahaya untuk melindunginya di dalamnya. 4 pedang terbang berubah menjadi bayangan 4 binatang buas besar, dan ketika mengenai tirai cahaya, retakan muncul di tirai cahaya dan mulai retak. Tidak bagus. Pada saat tirai cahaya meledak, pria kekar itu menghindar dan mundur. 4 pedang terbang menusuk perutnya, meninggalkan 4 lubang berdarah. Oh! Orang itu mundur sambil memuntahkan darah. Melihat ini, 2 prajurit lain yang mengenakan kulit binatang berteriak, dan buru-buru mengeluarkan senjata mereka dari tas penyimpanan, dan menyerbu ke arah Lin Bai, mengurus kebutuhan mendesak. Jangan ceroboh, Lin Bai tidak semudah itu untuk dihadapi. Murid kurus dari Sekte Pemurnian Mayat itu mengingatkannya dengan lantang saat itu. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan hari ini, dia pasti akan mati. 2 prajurit yang mengenakan kulit binatang menyerbu ke arah Lin Bai, meraung marah. Metode saluran ilahi yang mereka tampilkan sangat ganas, menyapu seperti badai salju, kuat dan tak terbendung. Pisau Feng Shui. Seorang pria besar berkulit binatang dengan pisau membulatkan pisau berharga milik prajurit Taois terbaik di tangannya, dan menebas ke arah Lin Bai. Serangan pisau itu seperti badai dahsyat di tanah wilayah utara, diselimuti kekuatan untuk melahap dunia, dan menebas ke arah puncak kepala Lin Bai. Bulan patah. Pria besar berkulit binatang lainnya dengan tombak di tangannya menatap Lin Bai tajam, dan tombak di tangannya tiba-tiba menusuk. Seperti ular perak yang memuntahkan pesan, cahaya tombak menembus kehampaan dan langsung menuju Lin Bai. Jika para prajurit wilayah utara dapat melihat bahwa metode saluran ilahi yang mereka tampilkan semuanya diwarisi dari klan-klan terkenal dan terkemuka di wilayah utara. Hanya saja Lin Bai belum sering bertarung melawan para pendekar wilayah utara, dan dia tidak mengenali begitu banyak metode saluran ilahi di wilayah utara. Dia hanya merasa bahwa metode orang-orang ini sangat ganas. Lin Bai langsung menyerang 2 jurus pamungkas itu, tetapi Lin Bai tidak mundur melainkan maju, dan menyerbu melawan serangan kedua pendekar tersebut. Cahaya pedang biru kehijauan memancar dari tubuh Lin Bai, seperti lampu minyak yang sangat menyilaukan, terutama menyilaukan di sarang merah tua ini. Bentuknya seperti bunga teratai yang tumbuh dari magma. Saat niat pedang King Lian muncul, pedang iblis muncul di telapak tangan Lin Bai, menusuk kedua pendekar kulit binatang di depannya. Teknik pedang bertabrakan dengan serangan pisau, dan suara keras yang mengguncang bumi langsung menyebar. Setelah benturan, pendekar kulit binatang dengan pisau itu muntah darah, mundur 100 meter, dan mendongak dengan terkejut. Benar sekali. Awalnya dia mengira Lin Bai hanyalah orang kuat yang dibanggakan oleh para pendekar negara Chu, tetapi dia hanya setingkat dalam nama saja, namun sekarang mereka bertarung 1 lawan 1, dia tidak menyangka kekuatan Lin Bai begitu menakutkan. Setelah menjatuhkan pendekar pedang dengan 1 serangan pedang, Lin Bai menginjak teknik pelarian Dewa Kekosongan, dan berubah menjadi bayangan untuk memaksanya mendekat tanpa ragu sedikitpun. Tidak bagus. Pria itu berteriak, dan buru-buru menarik pisaunya kembali, mencoba menghindari ujung tajam Lin Bai. Tetapi kecepatan Lin Bai terlalu cepat, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Melihat orang itu akan mati di bawah pedang Lin Bai, murid Sekte Pemurnian Mayat yang berdiri di sampingnya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Sebuah peti mati muncul di depan orang itu dari udara tipis. Murid Sekte Pemurnian Mayat yang kurus kering itu menggigit ujung jarinya, memercikkan darah ke tutup peti mati, lalu menggumamkan kata-kata. Peti mati itu bergetar hebat, dan jimat serta jimat berukir yang terpasang padanya, pada saat ini, bersinar terang dan perlahan terlepas. Tutup. Peti mati terus bergetar, dan asap hitam tebal mengepul keluar dari celah-celah, seolah-olah monster tak tertandingi akan segera lahir. Saat murid Sekte Pemurnian Mayat yang kurus kering itu membuka matanya, sebuah segel Dharma mengenai peti mati, dan tutup peti mati hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan asap hitam tebal, sesuatu melesat keluar dari peti mati dan langsung menuju Lin Bai. Lin Bai awalnya berencana memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, dan pedang ini akan digunakan untuk membunuh pendekar yang memegang pisau itu, tetapi tanpa diduga, rasa krisis tiba-tiba muncul, dan Lin Bai harus beralih dari menyerang ke bertahan. Saat Lin Bai mengubah posisi untuk bertahan, awan kabut hitam melesat di depannya, dan dari kedalaman kabut hitam itu, sebuah tangan kurus mencengkeram Lin Bai.
Lin Bai menangkisnya dengan pedang iblis, dan telapak tangannya menggenggam pedang iblis itu, seolah-olah baja bertabrakan, menghasilkan percikan api. Keluar, Lin Bai tidak tahu apa yang Dari dalam kabut hitam itu, jadi dia mengayunkan pedangnya dan menyerangnya keluar, dan cahaya pedang yang tajam membuatnya terpental. Kabut hitam itu mundur dengan cepat dan kembali ke murid Sekte Pemurnian Mayat, berubah menjadi mumi compang camping. Lin Bai menatap mayat itu, dan tidak lagi melihat wujud manusia. Daging dan darah di tubuhnya sangat busuk, bahkan ada belatung yang merayap di dalamnya. Asap hitam pekat yang keluar juga berasal dari 7 lubang mayat itu. Setan mayat Tai. 3 pendekar lainnya yang mengenakan kulit binatang tak kuasa berseru setelah melihat boneka mayat yang dikeluarkan oleh putra suci Sekte Pemurnian Mayat. Setan mayat Tai. Lin Bai mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti apa artinya. Meskipun teknik pemurnian mayat bukanlah hal yang unik di wilayah utara, teknik ini diwariskan oleh Sekte Pemurnian Mayat wilayah utara dan menjadi warisan tradisional. Di seluruh alam iblis, jika Sekte Pemurnian Mayat mengklaim bahwa mereka adalah yang kedua dalam pemurnian mayat, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah nomor 1. Ada juga sekte di wilayah selatan yang dapat memurnikan mayat, yaitu Gua Mayat 10.000 Iblis, tetapi teknik pemurnian mayat mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Pemurnian Mayat. Setelah murid kurus dari Sekte Pemurnian Mayat memanggil Iblis Mayat Tai, dia berkata kepada 3 orang lainnya dengan suara dingin, "Aku sudah memperingatkan kalian, hati-hati, Lin Bai tidak mudah dihadapi." Prajurit bersenjata pedang yang tadi dipukuli habis-habisan oleh Lin Bai tiba-tiba berkata dengan ganas, "Astaga, aku ceroboh. Terima kasih kepada Sekte Pemurnian Mayat atas bantuan kalian. Aku akan mengingat kebaikan ini." Setelah prajurit bersenjata pedang itu berterima kasih, dia menatap Lin Bai dengan dingin. Murid Sekte Pemurnian Mayat itu berkata dengan dingin, "Sekarang kita berlima. Jika kita menyerang bersamaan, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Bai. Kalian semua adalah pendekar kuat terkenal di wilayah utara. Kuharap kalian tidak menahan diri. Begitu kalian merebut kesempatan, kalian harus memberi Lin Bai pukulan fatal. Jika tidak, aku khawatir kita semua akan mati di sini hari ini." Ketiga orang lainnya mengangguk diam-diam ketika mendengar suara pria kurus ini. Melalui pertarungan barusan, mereka telah menilai bahwa kekuatan Lin Bai tidak sia-sia. "Apakah kalian siap?" Pria kurus itu bertanya kepada 3 orang lainnya di sekitarnya, dan ketiga orang lainnya tidak banyak bicara, hanya mengangguk. "Baiklah, mari kita kirim dia ke neraka." Pria kurus itu berkata dingin, "Jika kalian membunuh Lin Bai, aku akan mengambil tubuhnya." "Lakukan." Pria kurus itu memimpin dalam mengaktifkan formula sihir, dan mayat Tai di sebelahnya kembali muncul, menyerbu ke arah Lin Bai tanpa rasa takut. Bab 6272. Keempat orang dari wilayah utara itu kembali membangkitkan semangat bertarung mereka dan mengepung Lin Bai lagi. Melihat ini, wajah Lin Bai menjadi dingin, dan tekanan di hatinya sangat besar. Keempat orang di depannya adalah petarung top di wilayah utara. Dalam pertarungan barusan, Lin Bai berencana menyerang dengan seluruh kekuatannya, memenggal 1 orang terlebih dahulu, mengurangi jumlah mereka, dan mengalahkan mereka satu persatu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, prajurit kurus dari Sekte Pemurnian Mayat tiba-tiba bergerak, mengusir iblis mayat, memukul mundur Lin Bai, dan juga menyelamatkan prajurit dari wilayah utara. Melewatkan kesempatan ini, para prajurit di wilayah utara tidak akan menganggapnya enteng ketika mereka mengepung Lin Bai lagi, dan akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Selanjutnya, akan terjadi pertempuran menentukan antara ujung jarum dan bulir gandum. Lin Bai mati. 3 pria kasar berpakaian kulit binatang, 1 dengan pisau, 1 dengan pistol, dan 1 dengan tinju terkepal, menyerbu ke arah Lin Bai dari 3 arah. Prajurit kurus dari Sekte Pemurnian Mayat itu mengubah taktik dan menggumamkan sesuatu, dan iblis mayat yang berdiri di sebelahnya mengeluarkan teriakan rendah yang aneh, "Ho ho!" Pada saat yang sama, asap hitam di 7 lubang tubuhnya kembali mengepul, membubung keluar. Daogang menghantam kepala Lin Bai. Tombak itu seperti naga yang mengibaskan ekornya dan mengarah ke Lin Bai. Tinju-tinjunya tampak mampu menghancurkan bintang-bintang. Tubuh iblis mayat itu kuat dan cakarnya seperti pisau. Di bawah upaya gabungan keempat orang dari wilayah utara, Lin Bai dikalahkan secara perlahan. Lin Bai ingin melawan beberapa kali, tetapi semuanya ditekan oleh mereka. Tampaknya tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menangkis. Oh! Tepat saat itu, Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk menangkis pukulan itu, tetapi seorang seniman bela diri lain menyelinap dari belakang,
memukul rompi Lin Bai dengan keras menggunakan kedua tinjunya, memukuli Lin Bai sampai dia muntah darah, dan terbang keluar dengan malu. Hahaha, melihat Lin Bai terluka, ketiga pendekar yang mengenakan kulit binatang dari wilayah utara menunjukkan senyum liar di wajah mereka. Tuan Serigala, sepertinya Anda berada di ujung jalan hari ini. Hari ini, Anda pasti akan mati. Ketiganya tidak bisa menahan senyum ketika melihat luka serius Lin Bai, kecuali pendekar kurus dan kecil dari Sekte Pemurnian Mayat, yang wajahnya muram dan ragu-ragu, seolah-olah dia menyembunyikan langit berbintang di matanya sangat dalam. Dia tahu betul bahwa sama sekali tidak mungkin Lin Bai hanya memiliki kemampuan sekecil itu, lagi pula, Lin Bai belum pernah menggunakan fase tertinggi sampai sekarang. Memang masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Lin Bai pasti akan mati sekarang. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tak berdaya. Ketiga pendekar di wilayah utara itu mendapatkan sedikit rasa manis lalu terbawa suasana. Ini adalah pantangan besar dalam pertempuran. Lin Bai mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, benar saja, kekuatan fisik saja masih belum bisa mengalahkanmu. Sambil berbicara, Lin Bai perlahan menyentuh tas penyimpanan di pinggangnya dengan telapak tangannya, dan sebuah tulang kering hitam muncul di telapak tangannya, terukir rapat dengan rune-rune samar di tulang tersebut. Saat Lin Bai memutar formula dan menggumamkan kata-kata, rune-rune pada tulang kering hitam itu langsung menyala, meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, tulang kering itu perlahan meleleh di telapak tangan Lin Bai dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tetapi juga pada saat ini, kekuatan kultivasi Lin Bai mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dari alam buah Dao Tai tingkat menengah ke alam buah Dao Tai tingkat atas. Pada saat yang sama, 4 pedang terbang mengelilinginya. Lin Bai memegang pedang iblis dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan penggaris dari tas penyimpanan dengan tangan kirinya lalu membawanya di bahunya. Niat pedang yang ringan dan kekuatan pedang yang mendominasi meledak dari Lin Bai, mengamuk ke sekitarnya seperti badai. Ayo! Kejayaan penuh Lin Bai ditampilkan, dan dia mengangkat penggaris dan menunjuk ke 4 orang di wilayah utara, berteriak dengan kejam. 3 pendekar lainnya yang mengenakan kulit binatang di wilayah utara tidak takut pada Lin Bai, tetapi malah mencibir, kematian sudah dekat, berani-beraninya kau berteriak. Hari ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. 2. Memenggal kepala pendekar tertinggi, momen yang begitu mulia, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Pendekar pedang itu tertawa terbahak-bahak, meninggalkan 2 orang di belakangnya, dan bergegas ke Lin Bai terlebih dahulu, mengayunkan pedang besar, dan cahaya dingin meledak dari pedang yang terang itu. Lin Bai, matilah. Prajurit bersenjata pedang itu mendekati Lin Bai, dan wajahnya menjadi ganas karena kegembiraannya yang berlebihan, lalu ia langsung menyerang Lin Bai dengan pukulan yang kuat. Berdiri di bawah serangan pedang pria itu, Lin Bai tidak mundur atau menghindar, dan menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah gunung runtuh di depannya tanpa mengubah ekspresinya. Melihat ini, prajurit kurus dan kecil dari Sekte Pemurnian Mayat di kejauhan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, dan buru-buru mengingatkan, hati-hati. Tetapi tepat sebelum suaranya keluar, Lin Bai telah bergerak sebelum prajurit bersenjata pedang yang menyerang Lin Bai sempat mengambil tindakan pencegahan. Penggaris pengukur, yang seberat gunung Tai, tiba-tiba diayunkan untuk menangkap pedang yang menebas di depannya. Kedua senjata sihir yang tak tertandingi itu bertabrakan dan terpisah, dan terdengar raungan yang mengguncang bumi. Ketika penggaris pengukur itu memegang pedang lebar dengan kuat, dan sekuat apapun prajurit wilayah utara itu, dia tidak bisa memotong pedang lebar itu lebih jauh. Apa? Ekspresi prajurit yang memegang pedang berubah karena terkejut. Dia mengira Lin Bai terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai dapat dengan mudah menangkap pisaunya. Mati. Pada saat Liang Tianru memegang pedang, Lin Bai Yaojian tiba-tiba bergerak keluar, dan cahaya cian dari pedang itu terpantul di kehampaan. Sebuah tusukan marah dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam langsung menembus kepala prajurit yang memegang pedang, dan niat pedang berbalik, memenggal tubuh dan jiwanya menjadi berkeping-keping. Su Biao. Su Biao mati. Hanya dalam sekejap mata, prajurit dengan pisau itu dicekik hingga berkeping-keping oleh Lin Bai. Di saat-saat terakhir, dia masih agresif, bersumpah akan memenggal kepala Lin Bai, tetapi di saat berikutnya, tidak ada tulang yang tersisa darinya. Dia dibunuh oleh Lin Bai sebelum 2 pendekar wilayah utara lainnya dan murid Sekte Pemurnian Mayat yang mengenakan kulit binatang sempat datang untuk menyelamatkannya. Ada perubahan. Pendekar kurus dari Sekte Pemurnian Mayat adalah yang pertama bereaksi, dan buru-buru mengarahkan iblis mayat ke arah Lin Bai, sambil berteriak kepada 2 orang yang tersisa, bunuh Lin Bai.
Kedua pria itu tersadar, wajah mereka menjadi serius, dan mereka menggunakan metode terkuat mereka satu demi satu untuk menyerang Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai, yang telah menggabungkan tulang iblis Huang Quan untuk mencapai alam Tai Dao Guo tingkat atas, memiliki 4 pedang terbang di sisinya, penggaris pengukur dan pedang iblis di telapak tangannya, dan juga memiliki tubuh yang sebanding dengan alam Dao Luo Dao Guo. Pada saat ini, Lin Bai berada dalam puncak kekuatannya. Itu juga merupakan gerakan terkuat Lin Bai sebelum dia tidak menggunakan kartu andalannya. 3 orang di wilayah utara hari ini bukan lagi lawan Lin Bai. Ketika dua prajurit yang mengenakan kulit binatang dan seorang zombie menyerbu Lin Bai secara bersamaan, Lin Bai juga menyerbu mereka dengan pedang. Penggaris pengukur diayunkan tinggi-tinggi, dan tekanan mengerikan setebal gunung seketika merobek ruang di sekitarnya, menghantam prajurit yang memegang tombak panjang dengan keras. Pedang itu menebas ke bawah, dan prajurit itu hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangkat tombaknya untuk melawan saat ia sedang terburu-buru. Tombak itu hancur dengan suara, boom, dari penggaris pengukur, dan pedang itu melesat melewati orang tersebut. Dengan suara keras, tubuh dan jiwa orang itu seketika hancur menjadi puing-puing. Setelah membunuh orang itu, sosok Lin Bai berkelebat, dan dia bergegas menuju prajurit yang sebelumnya terluka parah oleh Lin Bai. 4 pedang terbang adalah yang pertama membunuh, diikuti oleh pedang iblis. Orang itu sebelumnya terluka oleh pedang terbang, dan saat ini wajahnya pucat pasi karena terkejut, dan dia dengan tergesa-gesa melawan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia memblokir cahaya tajam pedang terbang, pedang iblis berada di belakangnya, dan cahaya pedang yang tajam itu seketika menusuk jantung orang itu. Oh! Darah berhamburan di udara, dan suhu di sini tidak normal, dan darah di udara dengan cepat menguap menjadi awan kabut putih, menghilang tanpa jejak. Bab 6273. Lin Bai menggunakan cara dahsyat untuk membunuh 3 pendekar tingkat tinggi dari alam Tai Dao Guo di wilayah utara, yang membuat para pendekar dari Sekte Pemurnian Mayat ternganga ketakutan. Melihat pemandangan ini, banyak ahli di Yuhua Tiangong terkejut. Lin Bai ini, sungguh cara yang ampuh. Benar-benar ampuh. Hampir tidak ada yang memberi orang-orang di wilayah utara kesempatan untuk melarikan diri. Jika kau tidak bergerak, biarkan saja, begitu kau bergerak, kau akan kehilangan akal. Tegas, kejam, dan tanpa ampun. Itu karakternya, tidak heran dia memiliki penampilan yang luar biasa. Di antara banyak orang kuat di Yuhua Tiangong, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Bai melakukan pembunuhan massal. Bahkan, bukan hanya mereka, Kaisar Chu pun terkejut melihat Lin Bai menunjukkan cara dan kekuatannya untuk pertama kalinya secara nyata. Sejak Lin Bai bergabung dengan Sekte Tianshui, dia selalu bersikap rendah diri. Karena kekuatan dunia iblis yang rumit dan latar belakang yang kuat dari para pendekar dari berbagai sekte, Lin Bai tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, pertempuran dan pertarungan Lin Bai paling banyak berbentuk kompetisi bela diri sekte, dan terbatas pada tahap akhir. Setelah datang ke alam iblis, hanya sedikit orang yang dapat melihat Lin Bai pergi berperang untuk membunuh musuh seperti ini. Su Biao, di Yuhua Tiangong, setelah melihat otak Su Biao hancur oleh pedang Lin Bai, seseorang segera meraung di area pendekar utara aula, di dekat tepi. Orang-orang ini jelas berasal dari wilayah utara, dan Su Biao, yang dibunuh oleh Lin Bai, juga merupakan tokoh berstatus sangat tinggi di sekte mereka. Melihat Su Biao mati di depan mereka saat ini, bukan di tangan spesies asing, tetapi di tangan Lin Bai, mereka tentu saja merasa sulit untuk menelan bau busuk ini. Dan dendam berdarah ini juga akan dihitung sebagai salah satu keluhan antara wilayah utara dan wilayah timur. Perselisihan dan permusuhan antara wilayah utara dan wilayah timur disebabkan oleh peristiwa serupa yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, dan akhirnya terakumulasi hingga hari ini, menjadi situasi yang tak berujung. Sebagian orang senang, sebagian orang sedih. Para pendekar di wilayah utara dibunuh oleh Lin Bai, dan sekte serta keluarga mereka masing-masing meratap dengan sedih. Terlihat bahwa Lin Bai secara bertahap mengubah krisis menjadi situasi yang aman, dan pemimpin sekte Tianshui, Chu Si, serta Patriark Zhang Bailiu tampak lega. Namun mereka belum sepenuhnya lega, karena Lin Bai hanya sementara keluar dari masalah, belum sepenuhnya keluar dari kesulitan. Kaisar Chu, yang duduk di kursi naga, juga sedikit terkejut ketika melihat cara Lin Bai yang dahsyat. Dia sepertinya tidak menyangka Lin Bai akan begitu tegas. Bahkan di mata Kaisar Chu, hati Lin Bai mungkin lebih kejam dan tak berperasaan daripada veteran berpengalaman di medan perang. Raungana. Tepat ketika Lin Bai berurusan dengan 3 prajurit yang mengenakan kulit binatang di wilayah utara, terdengar teriakan dari belakang.
Dia buru-buru menoleh, dan ada bau mayat yang menyerbu ke arahnya, diikuti oleh asap hitam tebal yang menyelimutinya, dan ada makhluk aneh yang tampak seperti manusia dan hantu yang memperlihatkan gigi dan cakarnya padanya. Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan penggaris pengukur langit, dan keempat pedang terbang itu bergerak serentak. Ketajaman pedang yang tak tertandingi itu mengusir mayat-mayat yang menyerang, dan asap hitam yang menyelimuti Lin Bai menghilang. Bagaimanapun juga Abita, Lin Bai memaksa iblis mayat itu mundur, dan menatap dingin murid sekte pemurnian mayat yang mengendalikan iblis mayat itu. Mengikuti tatapan acuh tak acuh Lin Bai, murid sekte pemurnian mayat itu tak kuasa menahan gemetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tahu apa yang harus dilakukannya, jika tidak, pedang Lin Bai akan menggorok lehernya. Dalam keputusasaan, dia memanggil iblis mayat kembali ke sisinya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sejumlah besar peti mati dari kantung mayat di pinggangnya dan menumpuknya di sekelilingnya. Segel pada peti mati dilepaskan, dan mayat-mayat itu merangkak keluar, berubah menjadi dinding manusia, menghalangi Lin Bai dan murid sekte pemurnian mayat. Memanfaatkan kesempatan ini, murid sekte pemurnian mayat datang di depan iblis mayat, menggores telapak tangannya, menumpahkan darah, dan mengoleskannya pada iblis mayat. Tubuh iblis mayat itu seperti tanah kering, dan darahnya seperti hujan dari langit, yang dengan cepat diserap oleh iblis mayat. Saat iblis mayat menyerap lebih banyak darah, mayat yang membusuk di tubuhnya secara bertahap membaik, dan daging serta darah mulai sembuh, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kemanusiaan. Yang terpenting adalah, kekuatannya juga secara bertahap meningkat, dan ada aura yang mendekati alam Dao Guo. Metode rahasia, Lin Bai juga memperhatikan perubahan yang datang dari tubuh iblis mayat itu, dan raut wajahnya langsung sedikit berubah. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan murid-murid sekte pemurnian mayat menyelesaikan metode rahasianya. Seketika itu juga, empat pedang terbang melesat keluar, menyeret cahaya pedang yang tajam dan tak terbatas, dan langsung menuju ke murid-murid sekte pemurnian mayat. Sambil memegang pedang iblis di tangannya, Lin Bai mengangkat penggaris pengukur, dan mengikuti dari dekat keempat pedang terbang itu. Para murid sekte pemurnian mayat jelas memperhatikan tindakan Lin Bai, dan segera mengayunkan lengan baju mereka. Semua boneka mayat di depannya hidup kembali, dan menyerbu ke arah Lin Bai dengan putus asa. Tetapi boneka mayat ini jauh lebih lemah daripada iblis mayat, yang dengan mudah dibunuh oleh pedang terbang, pedang iblis, dan penggaris pengukur Lin Bai. Saat cahaya pedang menari, anggota tubuh tanpa darah terbang ke atas. Mayat-mayat ini telah mati selama bertahun-tahun, dan darah di tubuh mereka telah dikeluarkan di bawah pemurnian sang pemurni, sehingga tidak ada darah di boneka mayat tersebut. Bahkan jika pedang membelah boneka mayat menjadi dua dan beberapa cairan keluar, itu bukanlah darah, melainkan hanya cairan beracun. Melihat Lin Bai begitu kuat, memenggal kepala boneka mayat di depannya satu persatu dengan pedang, dan ketika dia hendak mengakhiri hidupnya sendiri, murid sekte pemurnian mayat menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Kecepatan dia mengolesi iblis mayat itu semakin cepat, dan darah di tubuhnya meluap seperti mata air, dan akhirnya dia selesai mengolesi. Iblis mayat itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk udara keruh, jubahnya berkibar tertiup angin, anggota tubuhnya penuh kekuatan, tubuhnya kembali ke keadaan semula, dan wajahnya menunjukkan penampilannya. Dia tampak seperti pria parubaya, tetapi Lin Bai tidak tahu siapa dia. Tapi Lin Bai dapat dengan jelas merasakan aura di tubuhnya. Daluo Dao Guo tingkat rendah. Setelah murid sekte pemurnian mayat itu selesai mengolesi, dia mengonsumsi banyak energi, darah, dan esensi, seolah-olah dia menderita penyakit serius dan menjadi sangat lemah. Wajahnya pucat, langkah kakinya sembrono, dan dia tampak seperti akan jatuh. Tapi dia tidak peduli dengan kelemahannya sendiri. Dengan senyum gila di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan meraung, darah untuk darah, jiwa untuk jiwa, yin dan yang melawan yang, untuk merebut kembali kejayaan. Raungan, iblis mayat itu membuka mulutnya dan meraung, dan terdengar lolongan yang terdengar seperti manusia tetapi bukan manusia, seperti binatang buas, dan aura alam Daluo Dao Guo tingkat rendah menyapu seperti badai, memaksa Lin Bai yang sedang bergegas mundur. Lin Bai terpaksa mundur 100 meter, dan mengangkat kepalanya untuk melihat iblis mayat itu. Kultivasi dan kekuatannya telah kembali ke alam Tai Dao Guo tingkat rendah. Setelah menyelesaikan semua ini, murid sekte pemurnian mayat itu tampaknya telah kehilangan separuh nyawanya. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak di udara, terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh. Namun demikian, dia menunjukkan senyum gila di wajahnya, menunjuk ke Lin Bai dan berkata kepada iblis mayat di sampingnya, "Bunuh dia untukku." Setelah menerima perintah, mayat itu segera menyerbu keluar dan membunuh Lin Bai.
Kekuatan alam Daluo Daoguo tingkat rendah sangat dahsyat, dan dia yang melahap gunung dan sungai pun menyerbu. Sungguh sulit. Ini menyebalkan. Lin Bai memasang wajah getir. Dia tidak tahu bahwa para pendekar dari 16 sekte paling makmur di dunia iblis sulit dihadapi, tetapi dia tidak menyangka akan sesulit ini. Bab 6274. Ini rumit. Iblis mayat itu mengamuk, dan aura alam Daluo Daoguo bagaikan badai, menyapu dunia dan menghancurkan segalanya. Dagingnya sekeras baja, tak dapat dihancurkan, seperti tembok kota, telapak tangannya setajam pedang, dan dapat merobek batu dengan mudah. Dia tidak memiliki kebijaksanaan, tidak merasakan sakit, tidak takut, dan menyerbu Lin Bai dengan putus asa. 4 pedang terbang menghantam tubuhnya, menembus 3 inci ke dalam dagingnya, tetapi tidak dapat melukai sumbernya, pedang iblis jatuh, dan dia menelan cahaya pedang Qian dengan mulut terbuka. Bahkan penggaris Lin Bai Lun pun ditopang oleh tangannya. Setelah menahan semua serangan Lin Bai, dia menyerbu di depan Lin Bai, kelima jarinya berubah menjadi cakar, dan menyerang dada Lin Bai, berniat untuk mencabut jantung Lin Bai. Lin Bai mundur dengan tergesa-gesa, dengan suara, robek, jubah dan kulit di dadanya terkoyak sebagian besar oleh iblis mayat itu, dan darah menyembur keluar dengan deras. Seolah mencium aroma darah segar, mata hijau iblis mayat itu bersinar penuh semangat, dan ekspresi aneh, gila, dan bersemangat muncul di wajahnya. Raungan. Sebuah raungan keluar dari mulutnya, dan kekuatannya meledak lagi, menyerbu ke arah Lin Bai. Menghadapi monster yang tidak mengenal rasa sakit dan emosi ini, kekuatan fisiknya begitu kuat, seperti tembok kota baja, bahkan pedang Lin Bai pun tidak dapat dengan mudah merobeknya. Lin Bai hanya bisa mundur untuk sementara waktu, dan dipukuli bola-balik oleh iblis mayat itu. Untuk sementara, dia ditekan oleh iblis mayat itu. Di istana surgawi berbulu. Melihat Lin Bai ditekan oleh iblis mayat, banyak orang kuat juga berkata, ini adalah metode rahasia sekte pemurnian mayat di wilayah utara, pengorbanan darah dalam teknik pemurnian mayat 9 revolusi. Ini adalah keterampilan unik sekte pemurnian mayat di wilayah utara. Sekte pemurnian mayat, kan? Para leluhur sekte pemurnian mayat menundukkan kepala dan tertawa tanpa berkata apa-apa. Melihat ekspresi bingung dari banyak pendekar yang hadir, beberapa pendekar yang mengetahui metode rahasia sekte pemurnian mayat berkata, seni pemurnian mayat 9 putaran adalah warisan ortodoks sekte pemurnian mayat, dan semuanya adalah metode pemurnian boneka mayat. Pada saat yang sama, itu juga mengandung beberapa teknik rahasia yang ampuh. Dengan demikian, metode rahasia yang digunakan murid sekte pemurnian mayat melawan Lin Bai adalah teknik pengorbanan darah dalam seni pemurnian mayat 9 putaran. Setelah melakukan operasi ini, dengan menggunakan darah dan jiwa sang penyihir sebagai pengorbanan, kau dapat membangkitkan kembali kekuatan kultivasi boneka mayat sebelumnya untuk sementara waktu. Seseorang menjelaskan, lalu melihat layar proyeksi cahaya, boneka mayat murid sekte pemurnian mayat seharusnya adalah seorang seniman bela diri di alam Daoguo. Jadi setelah melakukan teknik pengorbanan darah, dia mengorbankan darah dan jiwanya sendiri, dan berhasil membangkitkan kekuatan kultivasi boneka sebelumnya. Dan, ini adalah boneka mayat. Saat dia memurnikan boneka mayat ini, dia memperkuat kekuatan fisik boneka mayat tersebut, mengubahnya menjadi lengan besi berkepala tembaga, menutupi kekurangan boneka mayat tersebut. Tidak ada kekurangan, dan kekuatan boneka mayat telah dibangkitkan dengan teknik pengorbanan darah. Boneka mayat ini tampaknya memiliki basis kultivasi alam Daoguo tingkat rendah, tetapi sebenarnya, saya khawatir menghadapi seniman bela diri Daoguo tingkat menengah di alam buah Dao, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Banyak pendekar di Yuhua Tiangong membuka mulut mereka untuk menjelaskan, dan membuat semua orang memahami sosok kuat boneka mayat dan situasi yang dihadapi Lin Bai saat ini. Boneka mayat ini memiliki kekuatan alam Daoguo Daluo sebelum ia hidup. Setelah menjadi boneka mayat, pemurni mayat meningkatkan kekuatan fisiknya, menutupi kekurangannya, dan memperkuat kekuatannya, sehingga iblis mayat ini begitu berani dan hebat dalam bertarung. Menurut apa yang kalian semua katakan, kekuatan pemilik iblis mayat ini untuk melawan alam Daoguo tingkat menengah, bukankah Lin Bai akan berada dalam bahaya hari ini? Semua orang dapat melihat bahwa bahkan jika Lin Bai menyatu dengan tulang iblis Huang Quan, pada akhirnya ia hanya akan berada di alam buah Dao Tai peringkat teratas. Sihir. Semua pendekar wilayah timur yang hadir berkeringat untuk Lin Bai. Mungkin Tuan Serigala bisa menjadi Tuan Serigala, tentu saja itu tidak bisa dibanggakan. Melihat gaya bertarung Lin Bai sebelumnya, orang ini sepertinya bukan seseorang yang terkenal, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tirai cahaya lagi,
menyaksikan Lin Bai dipukul mundur oleh iblis mayat, dan juga ingin melihat bagaimana Lin Bai akan menghadapi situasi selanjutnya. Boom! Iblis mayat itu menyerang dengan telapak tangan, tetapi Lin Bai memblokirnya dengan penggaris. Kekuatan dahsyat itu membuat Lin Bai terpental lagi, dan mendarat 1000 meter jauhnya, dengan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Ada juga cukup banyak luka pada iblis mayat itu. Dia memiliki ratusan luka pedang, besar dan kecil, beberapa di antaranya cukup dalam hingga memperlihatkan tulang, dan beberapa luka pedang bahkan merobek tubuh iblis mayat itu. Jika seorang prajurit biasa menderita luka serius seperti itu, dia pasti sudah jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, dia adalah iblis mayat, monster yang tidak memiliki darah, emosi, rasa sakit, dan rasa takut. Bahkan Lin Bai bisa menebasnya dengan ratusan pedang, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Raungan. Iblis mayat itu meraung lagi, dan terbang menuju Lin Bai. Lin Bai mundur berulang kali sambil memegang pedang, matanya menyipit tajam. Aku tidak bisa melawan monster ini sampai akhir, kita harus menggunakan cara lain. Saat iblis mayat itu menyerbu, Lin Bai melihat murid sekte pemurnian mayat di kejauhan dari sudut matanya. Dia berdiri di kejauhan dan mengendalikan iblis mayat itu. Hati Lin Bai dipenuhi amarah, pedang iblis dan penggaris pengukur menebas iblis mayat itu, dan 4 pedang terbang menembus dari kehampaan di sekitarnya, dan langsung menuju murid sekte pemurnian mayat itu. Lin Bai tidak bisa memenangkan pertarungan sengit dengan iblis mayat itu, dan dia sudah mencobanya barusan. Maka kita hanya bisa menemukan cara lain. Setiap gerakan iblis mayat itu dikendalikan oleh murid sekte pemurnian mayat. Tanpa kendalinya, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi iblis mayat. Karena itu, Lin Bai menahan iblis mayat dari depan, dan menggunakan 4 pedang terbang untuk membunuh murid sekte pemurnian mayat. Murid sekte pemurnian mayat telah mengonsumsi banyak vitalitas, darah, dan jiwa untuk melakukan pengorbanan darah, dan dia sangat lemah saat ini. Selama dia tidak bersiap tepat waktu, keempat pedang terbang itu dapat dengan mudah membunuhnya. Murid sekte pemurnian mayat melihat keempat pedang terbang itu melayang di langit seperti meteor, terbang ribuan mil jauhnya, dan membunuhnya dengan ketajaman yang tak terbendung. Tidak bagus. Teriak murid sekte pemurnian mayat, dan segera mengubah taktik, mengendalikan iblis mayat untuk kembali dan mengambil tindakan pencegahan. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dalam keadaannya saat ini, akan terlalu sulit untuk memblokir keempat pedang terbang Lin Bai. Untuk saat ini, dia hanya bisa memanggil iblis mayat kembali untuk melawan. Tekanan Lin Bai di garis depan tiba-tiba melemah, dan iblis mayat yang mengancam itu tiba-tiba berbalik dan pergi, yang membuat Lin Bai sedikit terkejut. Benar saja, Lin Bai menyipitkan matanya, dan matanya bersinar terang, aku masih mengkhawatirkan nyawaku sendiri. Baik itu dalang atau pemurni mayat, ada kelemahan besar, yaitu, boneka dan boneka mayat sangat kuat, tetapi mereka terlalu lemah. Lin Bai menemukan kelemahan pada murid sekte pemurnian mayat, dan segera bergegas untuk menghentikan iblis mayat itu. Bukankah kau bertarung dengan baik barusan? Ingin lari sekarang? Tidak ada kesempatan. Lin Bai bergegas maju dan menghentikan iblis mayat itu. Murid sekte pemurnian mayat itu sangat lemah, jika tidak ada boneka mayat untuk melindunginya, 4 pedang terbang sudah cukup untuk membunuhnya. Jadi yang harus dilakukan Lin Bai sekarang adalah, menghentikan iblis mayat dan membiarkan Fei Jian membunuh murid-murid sekte pemurnian mayat. Bab 6275. Di Istana Surgawi Berbulu. Hehe, sepertinya Tuan Serigala telah menemukan cara untuk mengatasinya. Biar kukatakan saja, untuk menjadi Markis Serigala Negara Chu, generasi muda pria kuat yang terkenal di dunia, bagaimana mungkin mereka mati semudah itu? Lin Bai menahan iblis mayat secara langsung, dan menggunakan 4 pedang terbang untuk membunuh murid sekte pemurnian mayat itu. Murid sekte pemurnian mayat itu telah menderita luka parah untuk melakukan pengorbanan darah. Selama Lin Bai menahan iblis mayat itu, dia pasti akan mati di bawah 4 pedang terbang. Situasinya akan segera berbalik. Para ahli di Yuhua Tiangong semuanya adalah leluhur dan tetua dari berbagai sekte dan keluarga. Mereka memiliki banyak pengalaman, dan mata mereka sangat tajam. Secara alami, mereka dapat melihat pro dan kontra medan perang sekilas. Melihat pemandangan ini, para leluhur dan tetua sekte pemurnian mayat melihat wajah mereka memucat. Senyum puas yang tadi berubah menjadi kabut dingin. Itu Lin Bai, dia memiliki banyak cara di tangannya. Jika itu adalah pendekar lain, bahkan jika dia bisa menemukan kelemahan, tidak akan semudah itu untuk mendekati murid sekte pemurnian mayat itu. Banyak orang kuat juga telah memperhatikan. Saat menghadapi murid sekte pemurnian mayat,
Lin Bai memiliki keunggulan unik lainnya, yaitu, dia memiliki pedang terbang. Pedang terbang sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran ilahi Lin Bai, tidak perlu membuat formula atau mengucapkan mantra sama sekali, tindakan Fei Jian hanya ada dalam pikiran Lin Bai. Itulah mengapa Lin Bai mampu menahan iblis mayat secara langsung, dan pada saat yang sama membiarkan Fei Jian membunuh murid sekte pemurnian mayat. Karena keunggulan unik inilah banyak ahli di Yuhua Tiangong berpikir bahwa Lin Bai memiliki keunggulan. Jika itu adalah pendekar lain, bahkan jika mereka menemukan kelemahan murid sekte pemurnian mayat ini, tanpa bantuan Fei Jian, mereka tidak akan mampu menyingkirkan iblis mayat dan pergi untuk membunuh murid sekte pemurnian mayat. Kembali. Saat melarikan diri, para murid sekte pemurnian mayat mengeluarkan senjata sihir pertahanan untuk melawan pedang terbang, dan pada saat yang sama mereka terus memanggil kembalinya iblis mayat dalam hati mereka. Iblis mayat menerima perintah itu dan terbang menuju para murid sekte pemurnian mayat dengan seluruh kekuatannya. Tetapi bagaimana Lin Bai bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya? Penguasa langit pengukur seperti gunung yang jatuh dari langit, menghalangi jalan mundur iblis mayat. Cahaya pedang Qian yang ditebas oleh pedang iblis berubah menjadi jaring pedang, memukuli iblis mayat itu hingga seluruh tubuhnya memar. Iblis mayat itu sepenuhnya ditahan oleh Lin Bai, dan dia tidak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan murid-murid sekte pemurnian mayat. Bunuh dia. Dengan sebuah pikiran di benak Lin Bai, susunan pedang dari 4 gambar kehendak surga memadat dan terbentuk, lalu menebas ke arah murid sekte pemurnian mayat. Papa, serangkaian suara senjata sihir pertahanan hancur, dan pedang terbang menembus semua pertahanannya tanpa henti. Oh! Sebuah pedang terbang menembus daging dan darah murid sekte pemurnian mayat terlebih dahulu, menembus dari bahu kiri, dan menembus dari belakang. Setelah satu pedang berhasil, 3 pedang terbang yang tersisa menyerang lagi, menembus tubuh murid sekte pemurnian mayat dari perut, dada, dan kepala. Ah! Murid sekte pemurnian mayat berteriak, dan sesaat sebelum pedang terbang menembus tubuhnya, dia dengan tegas meninggalkan tubuhnya. Sekelompok roh hitam terbang keluar dari tubuh dan berubah menjadi hantu murid-murid sekte pemurnian mayat, menatap Lin Bai dengan penuh kebencian. Lin Bai, aku menginginkan nyawamu. Di sarang Phoenix api yang besar, raungan murid sekte pemurnian mayat ini bergema. Rohnya tiba-tiba melesat maju, dan langsung menuju Lin Bai. Apakah kau datang menyerangku? Lin Bai terkejut sejenak, tubuh jiwa, tidak ingin menyelamatkan diri, tetapi malah ingin menyerbu dan bertarung denganku. Lin Bai sedikit curiga, berpikir bahwa hal itu tidak mungkin sesederhana itu. Kekuatan murid sekte pemurnian mayat yang telah kehilangan tubuh fisiknya telah berkurang setengahnya. Bahkan jika dia berada di alam Tai Dao Guo peringkat teratas, kekuatan tubuh jiwanya terlalu lemah. Dia ingin membunuh Lin Bai dengan mengandalkan tubuh spiritualnya, itu hanyalah mimpi. Dia menyerbu ke arah Lin Bai saat ini, dan di mata orang luar, tidak ada bedanya jika dia dikirim ke kematian. Tetapi Lin Bai tiba-tiba menyadari setelah kilasan inspirasi di hatinya, dia tidak datang untukku, tetapi iblis mayatku yang datang. Barulah kemudian Lin Bai menyadari bahwa iblis mayat dan Lin Bai sama-sama berada di arah yang sama. Jiwa-jiwa murid sekte pemurnian mayat terbang ke arah ini, dan insting pertama Lin Bai adalah bahwa iblis itu bergegas mencarinya dengan putus asa. Tetapi dia tidak menyadari bahwa iblis mayat itu juga berada di arah ini. Setelah Lin Bai menyadarinya, dia langsung mengerti, jiwa-jiwa murid sekte pemurnian mayat diarahkan ke iblis mayat. Dia pasti memiliki metode rahasia lain yang dapat membuat jiwanya menyatu dengan tubuh mayat. Lin Bai segera memiliki pikiran yang mengerikan di dalam hatinya. Artinya, teknik pemurnian mayat dari sekte pemurnian mayat pasti memiliki semacam metode rahasia, yang dapat membuat jiwanya menyatu dengan tubuh iblis mayat. Jika roh dan jiwanya menyatu dengan mayat, dengan kekuatan mayat itu, akan sulit bagi Lin Bai untuk membunuhnya di sini. Spekulasi di hati Lin Bai semakin intens. Kita tidak bisa membiarkan dia melawan iblis mayat. Lin Bai sedikit cemas. Metode aneh sekte pemurnian mayat di wilayah utara benar-benar membuka matanya hari ini. Apapun yang terjadi pada murid sekte pemurnian mayat setelah dia menyatu dengan iblis mayat, Lin Bai tidak ingin mengambil risiko dengan mudah. Cara terbaik adalah membunuhnya sebelum dia menyatu dengan iblis mayat. Pedang terbang. Dengan sebuah pikiran di benak Lin Bai, 4 pedang terbang dengan cepat ditarik keluar dari tubuh murid sekte pemurnian mayat, dan menebas jiwa murid sekte pemurnian mayat dari belakang. Jiwa-jiwa murid sekte pemurnian mayat bergegas menuju iblis mayat dengan gegabah, seperti anak panah hitam yang melesat di langit, tiba dalam sekejap. Lin Bai, aku ingin kau mati.
Murid Sekte Pemurnian Mayat menyerbu ke arah iblis mayat dengan kebencian yang kuat di dalam jiwanya. Dan kemudian pada saat itu juga, penggaris pengukur datang secara horizontal, dan melemparkan tubuh iblis mayat itu terbang jauh. Tidak, jeritan melengking keluar dari jiwa murid Sekte Pemurnian Mayat, dan dia hanya selangkah lagi dari menyatu dengan tubuh iblis mayat. Tidak hanya dapat menghindari krisis ini, tetapi juga dapat terus memanipulasi iblis mayat untuk menghadapi Lin Bai. Meskipun harga yang harus dibayar selanjutnya sangat mahal, itu dapat membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Sekarang Lin Bai mengirim mayat itu pergi dengan satu pedang, memisahkan murid-murid Sekte Pemurnian Mayat dari mayat itu sangat jauh. Bahkan jika dia memanggil mayat itu hanya akan bertahan beberapa napas. Dan beberapa napas ini cukup bagi Lin Bai untuk membunuh jiwanya. Seperti yang diharapkan. Saat Lin Bai menebas mayat iblis itu dengan satu tebasan pedang, pedang iblis itu menyerang dengan kekuatan tertinggi dari seni pedang King Lian. Niat pedang Qian di tubuh Lin Bai bersinar terang, seperti bunga teratai Qian raksasa yang mekar di sarang Phoenix api. Pedang iblis itu menebas dengan niat pedang King Lian, dan cahaya pedang yang tajam membelah jiwa murid Sekte Pemurnian Mayat menjadi dua, lalu bergejolak, jiwa itu terpotong-potong, dan menghilang dalam kepulan asap. Murid Sekte Pemurnian Mayat ini resmi mati di tangan Lin Bai. Akhirnya mati. Lin Bai memandang roh yang menghilang dalam kepulan asap, dan hatinya merasa lega. Boneka mayat yang mengancam di kejauhan, setelah murid Sekte Pemurnian Mayat benar-benar mati, juga berdiri di sana tanpa bergerak, seperti tong kayu. Lin Bai mengangkat tangannya dan meraihnya, mengambil tas penyimpanan dan kantung mayat tempat boneka mayat disimpan dari pinggang murid Sekte Pemurnian Mayat, dan memasukkan iblis mayat itu ke dalamnya.